Beda kalau gini nih, atau sholat pakai sorban panjang banget, ya, panjang 3 meter atau berapa, panjang sekali ya. Jadi diri, ruku, i'tidal, sujud itu juga sorban nggak gerak saking panjangnya. Jadi begini terus, saking panjangnya. Sujud sama ujung sorban itu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Sekarang begini, antum sujud. Kalau pas sujud bawa kayak sapu tangan kecil, ya, sapu tangan kecil. Pas sujud diampalin, nanti pas bangun diambil lagi, nggak ada masalah. Ya. Menjatuh gerakan itu ya Ustaz ya? Kenapa? Kan kita taruh, kita ambil. Ya nggak, asal gerakan sedikit, ya, nggak ada masalah. Misalkan karena di situ daerah umum takut hilang atau kotor diinjak oleh raguan. Kadang-kadang kan tempat sholat rame, banyak lewat, nanti diinjak jadi kotor. Nah kalian misalkan pengen higienis, ya, nggak apa-apa, sujud, taruh. Nanti kalau pas mau diri, pegang lagi. Ya, nanti sujud, ampalin lagi. Ya, dengan gerakan yang sedikit tentunya, ya, nggak ada masalah. Sekarang begini, bagaimana kalau ada orang sholat di atas perahu misalnya? Sholat di atas perahu atau sholat di atas kayak semacam praktasa sampan, ya, sampan perahu kecil, dia sholat di situ. Kalau dia sujud, maka perahu itu akan balik. Ya, perahu itu akan kembali, akhirnya tenggelam. Untuk keselamatan sehingga dia sujud ini nggak sampai ke bawah, demi keselamatan, nggak ada masalah, sah. Cuman nanti wajib kodok, ya, diulang lagi sholatnya. Ya, ada. Karena kenapa? Karena jarang orang sholat di atas sampah. 100 doang. Ya, untuk kotak waktu, ya, takutnya dia nanti nggak nyampe tepi pantai. Misalkan nih dia di tengah laut pakai sampan doang. Sholat kalau sujud seperti biasa, jungkel, kebalik perahunya. Jangan paksakan biasa. Nanti andaikan dia selamat sampai tepi pantai, sholat lagi. Andaikan nggak selamat, itu sudah cukup sholat seperti itu. Asalkan dia mati. Itu sudah bisa mewakili. Ya. Sekarang begini, ada perempuan hamil. Nah, jadi hamilnya tuh kebetulan hamil besar, perutnya besar, ya. Kalau sujud bahaya, bayinya jadinya kesakan, ya, sehingga dia nggak bisa sujud. Jadi kalau nekat sujud, perutnya apa? Tetekan sehingga sangat membahayakan apa? Kandungannya. Nggak ada masalah, bahkan nggak usah foto ini. Saya juga nih. Emang susah. Ya, susah sih. Ya kagak bisa. Ganjel doang. Duduk kayak gini bisa, duduk kayak gini bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi sujud kalau memang nggak bisa jangan paksakan. Termasuk kan harus nempel jidat. Sekarang dia hidungnya mancung banget. Ada orang hidungnya mancung. Mancung hidungnya, sehingga dia untuk peletakan jidat tuh nggak bisa, terhalang apa? Tidur. Oleh Tidur. karena hidungnya mancung yang nggak umum. Ya. Maka hidungnya harus dipotong. Potongnya mancung. Enggak ya. Ini bibir. Maka dia sujud sebisanya, ya. Potong. Kalau mungkin Islam seperti itu. Jadi kalau memang terganjal itu ya sudah nggak ada masalah. Seperti ada orang ini, ada orang. Jadi dia ininya nih jidatnya itu kena semacam anak panah misalkan, atau kena besi, kalau bilang medalik, ya. Kena besi, ya. Jadi nancep dan nggak bisa dicabut. Cabut susah, dan kalau cabut itu bahaya.
sehingga dia nggak bisa sujud terganjal oleh posisi dan masalah. Ya, ada masalah. Jadi karena memang itu dalam kondisi uzur. Ya. Jadi dalam kondisi jadi jidat ini selama masih bisa nempelin, selama nggak bisa, ada hal-hal yang memang terhalang dengan masalah. Maksud saya. Itu pertama jidat. Yang kedua telapak tangan, walaupun dengan satu jari saja. Ya, kedua telapak tangan, tangan kanan, tangan kiri. Afdolnya telapak tangan dan jari secara bersamaan. Ya. Tapi kalau misalkan jari doang satu, sah. Ada orang sujud jari doang begini. Sah. Ya. Walau bi usbu'in wahid, walaupun dengan satu jari saja, itu sah sujudnya. Berarti kalau ngepel kan nggak sah ya Pak? Kenapa? Ngepel nggak sah. Kalau ngepel kan nggak kena. Ya. Kalau nggak kena, jadi ini nih. Oh. Apa? Nah, begini dah sah. Nggak ada masalah. Cuman makruh, yang afdal adalah semuanya. Ya. Kalau ngepel biasanya bocah kadang-kadang nggak ngerti. Ada orang satu ngepel gitu sujud. Nggak ada, nggak bisa ya, nggak sah. Kalau ada nggak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah kedua lutut. Ini kedua telapak tangan sunnah terbuka, sunnah saja, tidak wajib. Jadi antum sholat pakai sarung tangan dan masalah. Tidak harus nempel kulit, cuman afdolnya nempel. Ya, mubasyarah afdol, sunnah. Tapi kalau andaikan pakai sarung tangan, sah-sah saja, nggak ada masalah. Beda dengan jidat, kalau jidat harus nempel, nggak boleh terhalang. Kemudian lutut. Nah lutut malah sunnahnya tutup. Andaikan dibuka sah tapi makruh. Jadi pas sujud nih atau pas sujud lututnya sarungnya diangkat dikit, lutut dikenain, tapi nggak nyampe kelihatan aurat, nggak ada masalah. Ya, cuman makruh yang makruh itu lutut itu ketika sujud dalam kondisi tertutup. Ya. Bahkan kalau sekiranya menutup lutut itu bisa menyempurnakan menutup aurat, malah jadi wajib. Ya. Andaikan bisa lutut terbuka tapi aurat nggak kelihatan, sah. Tapi sulit. Ketika kan lutut itu bukan aurat, lutut itu hanya batas aurat. Jadi di atas lutut persis itu aurat. Makanya kalau lututnya kelihatan, ya sangat khawatir auratnya pun kelihatan. Nah, ya. Lutut. Kemudian yang selanjutnya yang harus ditempelkan adalah kedua jari jemari telapak kaki. Ya. Makanya harus ditekuk. Contoh coba. Coba. Jenang. Ustaz Jenal. Maju kasihan. Lah iya lah. Gitu dah. Ayo. Ya lu mana biasa sholat? Adabnya ke sana. Sono. Sujud sama aja kalau dia sujudnya. Sono. Kiblat. Nah, coba lagi. Ya. Itu jarak tekuknya betul seperti itu ya. Kalau bisa kelima-limanya. Oh. Nah, gitu. Kelima-limanya itu sunnahnya. Andaikan satu doang di pondok kan masalah. Dan jarak antara kaki kanan dan kaki kiri 1 jengkal. Jangan rapat. Contoh rapat coba. Flat. Nah, itu contoh rapetin, itu salah. Itu perempuan kayak gitu. Kalau laki-laki enggaknya 1 jengkal. Pikirannya. Bisa seperti itu lah ya. Terus nah, Kalau betul kita takut ngomong kelihatan gitu. Betul. Enggak akan kelihatan. Saya itu mah sudah bawah. Iya maksudnya batas. kadang ada yang suka hati-hati, takutnya kelihatan dari belakang makanya dirapetin. Makro apa itu ada sebenarnya? Sunnahnya direnggangin. Sunahnya gimana? Sunnahnya renggam. Jadi Lalu disuruh. Kalau saya Lagi. rapat gak ada masalah. Cuman afdolnya renggam. Ya. Emang teman kalau Wahabi itu rapat dia. Dalilnya katanya Rasulullah tak usul kakinya rapat. Ketika ditanya mana dalilnya Rasul kakinya rapat, Siti Aisyah waktu bangun tidur
megang kaki Rasul dalam keadaan sujud. Kepegang dua-duanya. Dalilnya begitu. Ya kan kepegang dua-duanya belum tentu rapat. Ya. Karena kan gelap. Ya, gelap. Siti Aisyah raba-raba nyari Nabi, ternyata kepegang tuh kedua kaki Nabi yang sedang sujud kepegang. Sehingga kata orang Wahabi dalil itu. Dalil itu lampu gelap. Ya, padahal mah renggang pun kalau memang kepegang itu kepegang. Ya. Mazhab Syafi'i sunnahnya renggang. Jadi kalau Wahabi mah kan kalau diri renggang, diri mangkang. Nah kalau sujud Dapat. ya. Kalau pakai kaos kaki itu Nggak ada masalah. Makruh. Afdolnya jangan ya. Makruh. Itulah ya, jadi seperti itulah ya. Jadi Di Amerika Serikat mana? Dingin. kemudian yang selanjutnya syarat ruku, syarat sujud ya. Antara kepala dengan bokong harus lebih tinggi bokong. Syarat sujud. Makanya kalau antum sholat di jembatan, di tangga nih, kan kayak pernah tuh pas demo atau apa ya, dia sebagai tangga, kayak tangga mat. Kan ada tuh di YouTube ya. Ada orang sholat tangga. Jadi dia di tangga bawah, sujudnya di anak tangga yang atasnya. Ya nggak bisa, nggak sah. Karena posisi kepala dengan bokong lebih tinggi kepala nggak bisa. Jadi sujud itu harus lebih tinggi apa? Bokong. Ya, walaupun nempel, memang nempel ya, cuman kan anak tangga di situ. Darurat bukan darurat, seharusnya sholat di situ. Masih banyak. Ya, yang ada tempat lain. Ya, bukan darurat ya. Jadi jangan sedikit-sedikit darurat, sedikit darurat. Lebih parah lagi pas saya hadir di masjid Pondok Kelapa, Kampung Kelapa, Jakarta itu. Dan Kelapa Gading ya, Kelapa Gading. Kelapa Gading. Sholat Jumat di situ saya. Di situ ada usaha somat segala. Jadi ada orang saking pengennya di depan, dia sholat pakai kepet tembok. Jadi udah tahu baru sudah penuh maju aja dia. Akhirnya dia mah tembok sendiri ya. Blon itu. Oh depannya tembok. Iya depannya tembok. Saya di samping saya. Ya Allah orang buat apa dengan Sholatin aja. sampai segitu ya. Jadi paksain. Aduh ya sholat juga sholat. sholat di rumah. Sholat apaan gitu? Boro-boro sedikit ruku aja nggak bisa. Ya tembok. Tembok. Paling nggak nyampe senyentuhan orang mau nempel mukanya sama tembok. Ya. Isyarat doang. Nggak usah gitu. Ya, bukan dia doang makan. Jadi ada berapa orang kan? Saya lihat beres sholat Jumat nggak sholat lagi. Gitu. Buat apa ya? Itu gara-gara senang mungkin maulid senang tapi nggak ngaji. Senang dia tapi apa senang tapi nggak ngaji. Jadi akhirnya amal ibadah kurang. Padahal tujuan daripada maulid, tujuan daripada takbir akbar adalah biar bisa ibadah. Jangan gara-gara Maulid itu tinggalin ibadah. Ya. Ada. Tunggu. Tinggalin yang wajib. Kadang-kadang emang ini Banyak. zikir dengan ngaji pahalanya kata Syekh Nawawi lebih tinggi ngaji. Bahkan bandingannya itu sampai 60 tahun. Sesaat di majelis zikir sejam di majelis zikir lebih afdal daripada 60 tahun di majelis zikir. Sejam di majelis ilmu lebih afdal daripada 60 tahun di majelis zikir. Makanya kalau acara zikiran setannya lebih sedikit. Setannya lebih sedikit. Iya, setannya lebih sedikit karena bagi setan nggak ada masalah zikir, tapi yang paling menakutkan bagi setan adalah ngaji. Yang kata Setan tuh paling takut sama orang ngaji. Karena dengan ngaji dia tahu kan mana salah mana benar. Iya. Tapi kalau zikir ya udah biarin. Ya. Yang penting jangan sampai informasi agama masuk.
Ya fokus dikit lah. Coba kalau zikiran itu ada terang, zikiran masuk maulidan. Ya. Tapi kalau pas ngaji ya, membahas ilmu itu setannya mengerahkan seluruh kekuatan untuk menggoda. Tapi kalau untuk acara seperti itu bagi kita santai. Nggak begitu capek setan. Tinggalnya dikit-dikit lah. Ya. Tapi kalau udah nomor pengajian itu jangan dikira setan itu sangat. Makanya ketika kayak model saya nanya ke Habib Muh ya, kalau beliau ada maulid dan beliau hadir ramai, kira ngaji biasa, ya ngajinya biasa ya, suka kesinggung, jadi seperti itu. Jadi kayak tadi contohnya dia mungkin hadir zikir, hadir ini tapi nggak mau ngaji, itu sholatnya begitu di tembok, ya Maulid doang. ya. Ada yang suka ngaji nggak akan seperti itu. Ya iyalah hamba. Dia ada rasa takut. Ninggalin doang masih. Ninggalin doang. Buat apa? Apalagi kalau Jumat kan harus berjamaah. Ngapain bela-belain? Itu kan belakang masih kosong, masih ada masih buat kosong. Makanya waktu itu lagu viral-viral bisa sobat lagu apa? Boomingnya waktu itu. Pengen banget ya. Kalau saya dan ini saya mah dari awal sudah di situ. Oh depan. Masih kosong, enak. Dia baru datang di depan yang bisa baru naik komat. Itulah ya. Maulid. Jadi seperti itulah. Nah sekarang cara turun gimana? Cara turun, ya turun dari atas nih. Sunnahnya kayak gini. Ketika kita itidal mau turun, ya. Ketika turun, yang disunahkan adalah tangan dulu, lutut dulu, ya. Jadi ketika turun lutut dulu, beres lutut baru kedua tangan. Setelah kedua tangan baru hidung dengan jidat bar. Itu betulnya. So kata Nabi, janganlah kamu sujud seperti duduknya onta. Lihat onta. Onta itu kalau duduk kaki depan dulu. Coba lihat onta. Lagi diri, duduk pasti kaki depan dulu yang penting sama dia. Baru kaki belakang. Jangan kayak gitu kata Nabi. Jangan tangan dulu baru Kaki. salah itu. Ada hukum itu. Nah, Banyak kayak ada hukum itu. makruh saja. Oh. Tapi dalam mazhab Maliki memang tangan dulu. Mazhab Maliki tangan dulu, ya. Dalam mazhab Maliki itu tangan dulu baru lutut. Nah, pada mazhab Syafi'i hadisnya sama pada. Jadi kata Nabi jangan seperti unta, ya. Unta itu kan kaki kanan dulu, apa? Depan dulu. Kaki depan baru belakang. Nah, mazhab Maliki menganggapnya jangan sujud seperti unta. Gimana unta? Unta itu kaki dulu. Nah, gitu. Jadi jangan kayak unta. Ya kan unta nggak punya tangan, ya. Itu. Jadi dalam mazhab Maliki jangan seperti unta. Unta kan kaki dulu. Jadi kalau kita sujud kaki dulu kayak unta. Nah, mazhab Maliki Syafi'i beda. Jadi ketika unta duduk kaki depan dulu, kaki depan ibarat adalah tangan. Memang lebih logis mazhab Syafi'i, tapi kita nggak bisa menyalahkan mazhab Maliki ya. Jadi intinya mau tangan dulu silakan mazhab Syafi'i, mau kaki mau apa lutut dulu mazhab Maliki. Gimana enaknya? Kalau dua-duanya berdasar, cuman yang bagus adalah kaki dulu apa lutut dulu. Nah Nabi gimana Nabi? Nabi itu waktu masih muda lutut dulu. Oh, Masih muda. Dilihat oleh para sahabat, termasuk dulu Abu Yunus itu. Saya beberapa sering ikut sholat. Waktu beliau masih umur 30-an, 40-an ya. 40-an itu lutut dulu. Saya suka lihat lutut dulu ya. Tapi sejak 50 ke atas udah mulai sepuh ya, tangan dulu. Nah Nabi pas sudah sepuh tangan dulu. Jadi pas Nabi udah beranjak 50 ke atas, udah mulai sepuh itu Nabi kalau sujud tangan dulu. Baru lutut. Memang untuk yang sepuh lebih enak tangan
itu kadang-kadang sakit. Jadi kembali kepada keadaan. Saya lihat ada apa? Saya lihat langsung sendiri. Pas beliau sudah mulai sepuh tuh, saya belum sepuh amat ya, cuma udah mulai ngerasa lemah ya fisiknya. Jadi saya lihat tangan dulu, baru ya, kedua-duanya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu saya mau nanya jidat dulu, apa bahaya sekali. Ya, Muka duluan. Iya. ini jangan dipraktekkan. Jadi andai kan ada pendapatnya, saya nggak senang. Terlalu beresiko dan bisa mematahkan leher. Ya. Di sujud istirahat tidak itu bahaya ya. Kemudian waktu maknina tufi dan tumaknina di dalam sujud. Waktu maknina tufi dan tumaknina di dalam sujud. Ya. Tumaknina di dalam sujud. Jadi ketika sujud tumaknina, jangan sampai kita tidak tumaknina. Itu diam, sebelum baca baca apa? Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimal sekali. Ya. Dalam mazhab Imam Ahmad wajib tuh baca subhana rabbiyal a'la. Kalau sholat tidak baca subhana rabbiyal a'la tidak sah kalau sengaja, batal. Kalau sengaja nggak baca, batal sholat. Tapi kalau nggak sengaja, sah. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah ya. Makanya jangan sampai nggak baca. Jadi kalau kita sujud tidak baca subhana rabbiyal a'la, termasuk sujud ruku tidak baca subhana rabbiyal azim, sholat kita diperdebatkan kesahannya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i sah, mazhab Ahmad bin Hanbal tidak. Makanya baca itu walaupun sekali subhana rabbiyal a'la, cukup segitu. Subhana rabbiyal azim, atau lebih afdal tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, sah. Mau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu pas ruku. Jangan ditukar. Sujud subhana rabbiyal ruku subhana rabbiyal a'la. Gimana? Makruh. Ya. Sama saja menempatkan susu di piring. Ya, susu di piring di dalam nasi goreng cangkir. Nasi goreng pakai cangkir di dalam susu. Kopi di piring. Ya. Allah alam.